Apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dari organisme hidup. Sel dikelilingi oleh selaput membran sel yang di dalamnya terdapat cairan, yaitu protoplasma atau matriks, dan bentuk-bentuk subselular. Organel sel yang juga dikelilingi membran. Protoplasma terdiri dari plasma sel, yaitu sitoplasma, dan inti sel, yaitu nukleus. Di dalam inti sel terdapat plasma inti atau nukleoplasma. Menurut Rudolf Virchow mengungkapkan tentang teori sel bahwa sel adalah suatu unit pertumbuhan yang terkecil dari makhluk hidup. Artinya, setiap makhluk hidup di dalamnya memiliki sel yang kemudian akan tumbuh dan berkembang dari kecil menjadi organisme yang lebih besar untuk berfungsi. Teori ini juga dikenal dengan sebutan omnes cellula est cellula, yang artinya setiap sel berasal dari sel yang sebelumnya dan akan terus mengalami pertumbuhan. Struktur sel terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama yaitu sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel dengan tidak adanya selaput atau membran yang melapisi inti sel, sehingga materi genetik yang terkandung di dalam inti tidak terbungkus oleh selaput atau membran. Sel prokariotik terdiri dari yaitu membran sel. Membran sel atau yang disebut dengan plasma lemma atau selaput plasma adalah lapisan yang melindungi inti sel dan sitoplasma. Membran plasma juga merupakan tempat transportasi bagi sel, yaitu tempat masuk keluarnya zat-zat yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan sel. Yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah salah satu tempat berlangsungnya aktivitas sel prokariotik selain membran sel. Sitoplasma berbentuk cair dan tersusun dari air, lemak, protein, serta mineral. Sitoplasma merupakan bagian sel terbesar pada sel prokariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga yaitu mesosom. Mesosom terletak pada dinding sel. Fungsi bagian ini untuk menghasilkan energi melalui proses respirasi sel yang akan digunakan untuk aktivitas dalam sel. Mesosom memiliki membran yang dilengkapi dengan enzim-enzim pernafasan untuk menghasilkan energi melalui reaksi-reaksi oksidasi. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom ialah organel terkecil dan padat, tidak memiliki membran namun berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Sel prokariotik memiliki 3 jenis ribosom, sementara sel eukariotik memiliki 4 jenis ribosom. Yang kelima yaitu DNA. DNA merupakan pembawa informasi genetik dalam urutan nukleotida atau basa-basa pembentuknya. Sel prokariotik memiliki satu untai lingkaran DNA yang berbentuk melingkar. Yang keenam adalah RNA. RNA adalah hasil dari terjemahan informasi yang dibawa oleh DNA. Dapat dikatakan bahwa RNA adalah turunan dari DNA. Hasil terjemahan ini akan dibuat sebagai bentuk molekul protein oleh sel untuk kemudian diturunkan ke generasi setelahnya. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti atau nukleus yang dikelilingi oleh membran, sehingga sel ini memiliki 2 membran, yakni sitoplasma dan membran inti. Eukariotik sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu eukariotik yang berarti inti. Nah, ada 2 bagian dari struktur sel eukariotik, yaitu yang pertama
ada membran plasma. Membran plasma yang menyelubungi sitoplasma. Struktur membran plasma yaitu terdiri dari molekul lemak protein yang berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan sekitar dan mengatur transportasi udara serta zat-zat terlarut dari luar dan ke dalam sel. Dan yang kedua, sitoplasma. Pada sel eukariotik, sitoplasma adalah bagian nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma, terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Sitosol mengisi ruang sel yang tidak ditempati organel dan vesikula sehingga menjadi tempat banyak reaksi biokimiawi, glikolisis atau pemecahan glukosa, sintesis protein, dan sintesis asam lemak. Selain itu, sitosol juga merupakan perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Organel sel adalah struktur subselular yang menyusun sel dan menjaga sel tetap hidup. Struktur organel sel yaitu yang pertama nukleus, atau yang disebut juga dengan inti sel. Sesuai namanya inti, jadi nukleus itu bagian terpenting sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti, yaitu nukleolus, cairan dalam inti, yaitu disebut dengan nukleoplasma, membran inti atau yang disebut dengan karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Fungsi nukleus yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel. Yang kedua yaitu menyimpan informasi genetik ini pada kromosom yang membentuk DNA. Yang ketiga yaitu sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA. Yang keempat itu mengontrol pertumbuhan sel, dan yang terakhir fungsi nukleus itu tempat penyimpanan protein. Struktur organel sel yang kedua yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma tersusun dari sel selapis membran yang berlekuk dan posisinya di dekat atau menempel dengan inti sel. Organel sel ini terdapat di dalam sel tumbuhan dan sel hewan. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Perbedaannya adalah pertama dari permukaannya. Permukaan retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom. Jadi kalau dilihat ada banyak bintik-bintik di permukaannya, itu berarti retikulum endoplasma kasar. Nah, sedangkan yang retikulum endoplasma halus, itu permukaannya lebih halus dan tidak ditempeli oleh ribosom. Perbedaan keduanya yaitu fungsi organel selnya. Retikulum endoplasma kasar ditempeli ribosom. Fungsinya berkaitan untuk sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk sintesis lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi racun. Struktur ketiga nukleus yaitu ribosom. Di suatu ada butiran kecil dan padat yang menempel di retikulum kasar dan menyebar di sitoplasma. Nah, itu disebut dengan ribosom. Ribosom itu butiran nukleoprotein yang ukurannya hanya sekitar 15-20 mm. Paling kecil dari organel lainnya. Ada dua komponen utama ribosom, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Saat melakukan kerjanya, kedua subunit ini bergabung dan membentuk struktur yang mirip dengan burger. Di tengah-tengah tumpukan kedua subunit yang mirip burger itu ada mRNA. Fungsi mRNA itu sebagai cetakan resep untuk bikin protein tertentu. Makanya peran utama ribosom adalah sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein
Ribosom juga ada di sel hewan dan sel tumbuhan. Yang keempat yaitu badan Golgi. Sebutan untuk badan Golgi itu bermacam-macam. Bisa aparatus Golgi atau khusus untuk tumbuhan disebut diktiosom. Letak badan Golgi biasanya ada di pinggir sel dekat membran sel. Kalau di sel hewan, badan Golgi bisa membentuk lisosom. Makanya di sekitar badan Golgi sel hewan itu juga bisa ditemukan di lisosom. Badan Golgi ini paling gampang dikenali, bentuknya kayak kantung lumen atau cakram pipi yang disebut dengan sisterna. Kantung badan Golgi ini bisa lepas dan nantinya akan membentuk kantung-kantung kecil yang disebut dengan vesikel. Vesikel ini ada dua macam, yaitu vesikel transfer untuk mentransfer protein dari badan Golgi ke lisosom dan vesikel sekretoris untuk melepaskan protein atau molekul lain. Yang kelima yaitu mitokondria. Mitokondria itu asalnya dari bahasa Yunani. Mitokondria terdiri dari dua kata, yaitu mitos yang artinya benang dan chondros yang artinya butir. Jadi kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya itu seperti benang. Tapi kalau diperbesar, bentuk aslinya itu seperti butiran elips. Panjangnya itu sekitar 2 mikrometer dengan diameter hanya 0,5 mikrometer. Mitokondria punya dua lapis membran yang terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di membran dalam ada kista dan matriks. Kista itu lipatan-lipatan ke arah dalam yang membuat permukaan membran dalam lebih luas, sedangkan matriks berisi cairan yang mengandung DNA. Nah, kalau membran luar mitokondria sendiri banyak mengandung protein dan lipid. Nah, di PowerPoint kita bisa lihat di situ ada organel-organel sel pada tumbuhan dan organel-organel sel pada hewan. Seperti yang kita ketahui dan seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, sel adalah unit paling dasar dan vital dari semua organisme hidup atau biologis. Morfologi hanya mencakup kerangka struktural seperti bentuk dan ukuran sel yang menyusun makhluk hidup. Morfologi itu adalah konsep yang berhubungan dengan semua kemungkinan-kemungkinan manifestasi struktur sel-sel baik pada prokariota maupun eukariota. Selanjutnya, morfologi bentuk dan ukuran dari sel. Bentuk dan ukuran sel bervariasi tergantung jenis dan fungsi sel tersebut. Sel bakteri memiliki bentuk yang sederhana, yaitu bulat seperti batang atau seperti spiral. Kemudian sel darah berbentuk bikonkav, dan sel epitel berbentuk datar sesuai dengan fungsinya sebagai penutup. Sel otot memanjang dan berbentuk gelendong. Sel saraf mempunyai perpanjang yang memungkinkan mengirim informasi jarak jauh. Pada sel tumbuhan ada yang berbentuk seperti peluru, kubus, prisma, memanjang, serabut, atau seperti ular. Keanekaragaman bentuk ini juga berkaitan erat dengan fungsinya masing-masing. Ukuran sel juga bervariasi, baik pada bakteri, tumbuhan, maupun hewan. Contohnya, bakteri punya ukuran berkisar antara 0,001 mikrometer sampai 3,0 mikrometer. Sel-sel tumbuhan mempunyai ukuran lebih besar, yaitu 10 sampai 100 mikrometer. Tetapi ada pula sel-sel yang berukuran lebih dari 1 mm sehingga dapat dilihat dengan mata biasa, seperti sel-sel empelur batang, sel-sel daging buah, sel-sel serabut yang panjangnya mencapai beberapa ratus milimeter, dan sel telur pada bangsa burung. Fungsi dasar. Yang pertama, sel-sel kelenjar pada sistem pencernaan mampu membentuk protein. Yang kedua, sel ginjal mampu mengontrol pertukaran bahan antara sel dengan lingkungannya. Yang ketiga, adanya kolaborasi inheren sel otot untuk melakukan kontraksi otot. Yang keempat, sel dapat merespon perubahan lingkungan di sekitar.
Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Indri. Selanjutnya untuk materi terakhir mengenai fungsi khusus pada sel yang akan dijelaskan oleh Firda. Kepada Firda, dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai fungsi khusus. Yang pertama yaitu sel dapat memperoleh makanan dan oksigen dari lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan pengontrolan. Yang ketiga, mengeluarkan produk sisa reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh sel ke lingkungan sekitar. Yang keempat, sel dapat menghasilkan energi. Yang kelima, membentuk protein dan komponen lainnya untuk keperluan pertumbuhan dan perkembangan sel. Yang keenam, memindahkan bahan atau zat-zat antar sel yang satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, sebagian sel dapat berproduksi yaitu dengan cara membelah diri.